Di nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini hari yang cerah, di mana kita boleh bersama-sama datang dalam rumah Tuhan. Mari bersyukur buat hari-hari yang sudah kita lalui, dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita, sehingga pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita. Kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, pagi hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan, dengan rasa syukur yang begitu dalam untuk kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan yang sampai detik ini kami boleh rasakan. Sungguh Tuhan, kami senantiasa membutuhkan kehadiran-Mu, kehangatan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kalau hari ini kami ada, kami tahu bahwa semua karena anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Kau beri pujian kami yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Mari kita sembah Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dia Allah yang baik dan sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Kau
kasih buat kasih-Mu Bapa yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, melingkupi setiap hidup kami. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang baik. Dan pagi hari ini izinkan kami untuk kami menyembah Engkau. Biarkanlah kami boleh menaikkan setiap syukur kami kepadamu Tuhan. Karena hanya ini yang kami dapat berikan untuk membalas setiap cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Dan malam pagi hari ini kami memberi pujian kami yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Kami siap memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kita menyanyikan pujian ini. Banyaklah satu jalan kebenaran yaitu di dalam Kristus. Dan setiap kita yang percaya akan menerima keselamatan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Mari semuanya Bapak. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya di dalam nama-Nya ada keselamatan. Katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yang percaya katakan amin. Aku percaya amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Boleh kasih tos dulu kanan kiri, muka belakang. Haleluya. Haleluya, kita adalah orang yang dikasih oleh Tuhan dan kita percaya bahwa sukacita surga ada di tempat ini, ada di hati kita masing-masing. Amin. Haleluya. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Mari kita beri pujian kita yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya.
bahwa sukacita surga ada dalam hati kita pagi hari ini karena kita memuji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan kurban syukur kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Ibu John Edi akan doa untuk persembahan.
percaya kami punya Tuhan yang baik. Kau pasti cukupkan dan Kau pasti pelihara hidup kami. Bahkan kasih setiamu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setiamu, buat berkat-Mu yang luar biasa, yang senantiasa Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Saatnya pagi hari ini kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati untuk kami menerima, dan terlebih itu kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu, Kau membuatku berharga di mata-Mu, Kau membuatku berharga di Segala hormat dan puji hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan, di mana hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bisa beribadah di tempat-Mu ini Tuhan. Tuhan, biarlah penyembahan kami, puji-pujian kami, begitu juga dengan korban syukur kami Tuhan. Dan ini sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan pelita di dalam hidup kami Tuhan. Kiranya semua pelayanan kami hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Selamat pagi. Baik, kita akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan
menemukan makna kehidupan dari kitab Kejadian ya, eksposisi kitab Kejadian. Hari ini kita sampai di Kejadian pasal 3. Tema hari ini adalah tipuan si ular ya saudara ya, karena ya memang ular yang disebut paling cerdik ini menggunakan kecerdikannya untuk menipu manusia. Kejadian pasal 3 yang ke-1 sampai dengan 7 kita akan baca bergantian. Kejadian pasal 3 ayat yang 1 sampai dengan 7. Baik, kita akan baca bergantian. Saya ayat 1, Bapak Saudara ayat kedua, seterusnya sampai dengan ayat 7. Sudah ketemu, katakan amin. Amin. Kita akan baca bergantian. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama, begini firman Tuhan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. 4. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Amin. Yang berbahagia yang baca firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan menjadi pelaku firman dalam hidupnya sehari-hari. Saudara, hari ini kita belajar tentang tipuan si ular. Seberapa pun yang ada kita akan belajar bersama-sama. Yang saya belajar angkat tangan. Amin. Oke, kita akan belajar. Saudara, di era yang modern ini, ya apalagi zamannya WhatsApp ya, seringkali ada masuk di dalam WA kita ada satu tawaran, selamat Anda mendapatkan hadiah 100 juta rupiah. Pernah di HP-nya begitu ya? Selamat Anda mendapatkan hadiah 100 juta rupiah ya. Untuk informasi selanjutnya silakan klik tautan berikut ini, ada www gitu ya, ada http www demikian sekian ya. Saudara, kita tahu ya karena sudah menyebar itu adalah penipuan. Tetapi masih juga ada yang tertipu, betul? Ada beberapa orang yang mengeluh tertipu. Saudara, pernah saya di WA dari seseorang yang mengaku namanya seseorang, saya lupa namanya siapa, temannya dari Bapak Siswo Martoyo, itu adalah pembimbing Kristen Jawa Tengah. Ya, pembimbing Kristen Jawa Tengah, dia WA masuk ke nomor saya, Salam Pak, apakah ini pengurus dari Gereja Betel Tabernakel Pracimantoro, begitu ya. Saya sekarang nama asing, dia foto profilnya pakai seragam ya, kedinasan begitu. Saya juga, oh salam Pak, iya ini dari siapa? Saya dari pembimbing Kristen, menginformasikan Pak bahwa gereja Bapak akan ada bantuan sekian ratus juta, begitu ya. Kemudian, nah untuk selanjutnya Bapak silahkan Bapak telepon ke nomor ini konfirmasi apakah benar. Kemudian saya tanya Bapak namanya siapa, saya cerita terus dari dapat nomor dari siapa gitu ya, karena dia kan mengaku dari pembimbing Kristen, maka saya dapat dari data yang ada di pembimbing Bapak gitu ya. Kemudian saudara, saya kenal Pak Siswo ya, pembimbing Kristen Jawa Tengah, saya tahu ya, sekarang pernah beberapa kali ketemu. Saya share ke beberapa teman ya yang ada di GPT, saya share kepada teman, apakah betul saya dapat WA seperti ini ya. Kemudian dikonfirmasi ke beliaunya, oh enggak pernah ya, pembimbing Jawa Tengah enggak pernah ada begitu ya. Akhirnya ya sudah, saya tidak menanggapi lagi, saya blok nomor itu. Kemudian beberapa saat setelah itu ada dari teman di grup yang sama ya, dia, saya ketipu atas nama orang ini, katanya dari pembimbing, ya share di grup, ramai dibahas di grup. Akhirnya waduh, saya
Saya dari awal sudah curiga gitu ya. Ya, menawarkan sesuatu. Ya. Kenapa masih banyak orang tertipu, saudara? Karena sederhana, karena penipu ini menawarkan sesuatu yang enggak buruk, saudara ya. Tawarannya apa? Uang. Ya kan? Tawarannya uang lumayan bangun gereja kan gitu ya kalau dapat bantuan gitu ya dari pemerintah gitu ya. Nah, saudara, menawarkan sesuatu yang baik di awal, tetapi saudara ternyata itu menjerumuskan. Makanya banyak orang tertipu. Nah, hari ini kita belajar, saudara, dari sejarah yang begitu luar biasa, penipu yang terbesar dalam sejarah dunia, ya, masternya penipu, iblis, saudara ya. Di Taman Eden terjadi penipuan. Ya, bukan dongeng, tetapi ini satu kisah nyata. Bukan hanya perlu kita lihat kisahnya, tetapi ini perlu kita cermati karena ini seperti istilahnya CCTV ya, rekaman ulang yang harus kita cermati karena ini adalah satu pola yang terus bermunculan sampai di akhir zaman, saudara. Itu bisa menerpa keluarga kita dalam kita bergereja, dalam pelayanan, dalam kehidupan kita sehari-hari juga, saudara. Polanya sama, penipuan. Ya, jadi rupanya iblis ini menggunakan tipu daya. Makanya dia disebut sebagai bapa penipu. Menggunakan tipu daya dengan apa? Dia memutarbalikkan firman. Supaya apa? Supaya mengaburkan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Ya, ayat yang pertama tadi berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, saudara perhatikan baik-baik cara kerja ular atau iblis ini. Ia tidak datang langsung menyerang manusia secara langsung, ya. Dia mengajukan satu pertanyaan diskusi dalam terjemahan sehari-hari. Iblis itu berkatakan, aku dengar kok Tuhan itu berfirman bahwa semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan, gitu ya. Sepertinya sedang berdiskusi, saudara. Godaan bukan dengan terang-terangan, ayo kamu langgar perintah Tuhan, ayo kamu berbuat dosa. Ya. Tuhan itu jahat, tidak begitu. Pelan, saudara. Terlihat seperti satu yang diplomasi, ya. Mengajukan satu pertanyaan bersoal jawab tentang firman Tuhan. Tetapi apa yang dia kerjakan? Dia sedang mengerjakan tipu daya. Dia sedang memutarbalikkan firman. Dengan apa? Memutar fokus kita, memutar fokusnya Adam dan Hawa dan kita semua dari berkat kepada satu larangan. Saudara kalau memperhatikan perbedaan antara firman yang Tuhan sampaikan dan apa yang iblis pertanyakan. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 2 ayat 16-nya, saudara, Tuhan itu berkata begini, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Itu kata Tuhan ya. Semua boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Itu Tuhan katanya begitu. Tetapi iblis berkata apa? Semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan, bukan? Gitu. Sudah berbeda, saudara ya. Jadi Tuhan itu memulai dengan berkat. Semua boleh kamu makan, semuanya boleh di dalam taman ini. Itu bicara berkat, bicara kelimpahan. Kemudian Tuhan itu memberikan satu batasan, tetapi tentang yang satu ini jangan. Semua boleh, tetapi kecuali yang satu ini tidak boleh. Ya saudara, tetapi ular membaliknya. Iblis membaliknya, semuanya tidak boleh. Tentulah Tuhan berkata bahwa semua pohon ini tidak boleh kamu makan. Itu kata iblis, saudara. Jadi strateginya sangat halus, seperti bersoal jawab. Iblis sedang menggeser fokus dari kita, saudara. Fokus manusia dari kelimpahan kasih karunia digeser fokusnya untuk perhatian kepada satu larangan saja. Iblis mengubah kita dari banyak kebaikan Tuhan kepada satu perintah yang tidak boleh. Iblis sedang mengaburkan
kebaikan Tuhan dengan satu larangan yang tidak boleh. Akibatnya apa saudara? Manusia mulai merasa bahwa oh ternyata Tuhan itu membatasi kita. Ternyata Tuhan itu mempunyai aturan-aturan yang membuat kita dihalangi. Oh kita tidak boleh bahagia ya berarti. Sehingga timbul salah persepsi dalam pikiran kita. Kalau kita sudah salah persepsi, akhirnya apa? Kita juga salah dalam menilai karakternya Tuhan. Ketika firman Tuhan dipelintir saudara, maka gambaran kita tentang Allah itu juga ikut rusak. Ular sedang menanamkan pikiran yang tidak baik. Oh ternyata Tuhan itu tidak benar-benar baik loh. Makanya semua pohon ini tidak boleh kamu makan, semua pohon yang ada di sini. Ya. Padahal yang tidak boleh cuma satu. Saudara, seluruh keberadaan Taman Eden, kita kemarin sudah belajar tentang Taman Eden, ya, taman kehidupan. Itu adalah bukti bahwa itu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan sudah merancang yang begitu amat baik untuk kita. Tetapi ini kemudian dikaburkan. Seluruh taman boleh, pohon-pohon yang tersedia boleh, bahkan itu kan ribuan pohon boleh, hanya satu yang tidak boleh. Artinya apa saudara? Dosa cara kerjanya dia membuat manusia lupa akan 99% yang baik, tetapi hanya mengingat 1% yang tidak baik. Yang lain banyak yang baik, tetapi ternyata iblis sedang memunculkan satu fokus yang tidak baik ini, sehingga kita salah persepsi, salah diagnosa gitu ya kalau dokter. Itu sama seperti kalau seorang anak dilarang oleh ayahnya, ya kamu tidak boleh pulang terlalu malam, jangan sampai lebih dari jam 10 gitu ya. Kemudian anak ini marah, waduh bapakku ini kok jahat banget, yang lain boleh, kok aku cuma sampai jam 10, berarti bapakku ini orang yang jahat. Dia memberi aturan kepadaku, dia mengekang hidupku, dia mengekang kebebasanku. Marah sama orang tuanya, tetapi dia lupa bahwa yang membiayai sekolah itu siapa? Ya, yang mencukupi kebutuhannya sehari-hari itu siapa? Yang memberi makan setiap hari itu siapa? Bahkan mungkin anaknya minta motor, yang ngasih motor siapa? Ketika dilarang tidak boleh pulang malam, kemudian hanya fokus kepada satu larangan, melupakan banyak yang baik saudara. Nah ini yang dilakukan oleh ular kepada Hawa. Ia membuat Hawa akhirnya lupa akan Taman Eden yang bagus, yang indah. Dia lupa akan kelimpahan yang Tuhan sediakan. Dia lupa akan kenyamanan yang Tuhan sudah berikan. Semua itu dilupakan hanya karena satu larangan. Dan ini pola yang terus terjadi sampai sekarang. Saudara, sampai hari ini iblis menggunakan metode yang sama, tidak berubah. Ia masih menggunakan pola ini. Ia melakukan hal yang sama kepada kita. Ketika kita menerima sesuatu yang mungkin buruk menurut kita, misalnya ketika kita sakit, ya, kemudian iblis akan memberikan satu pertanyaan, mana Tuhanmu yang baik? Ya, katanya penyembuh. Mana yang katanya penyembuh itu? Ketika kita mungkin sedang sulit keuangan, kemudian iblis membisikkan, mana Tuhan yang peduli kepadamu itu? Kalau Tuhan peduli, kamu tentunya tidak akan mengalami seperti ini. Ketika mungkin kita berdoa dan sampai hari ini belum dijawab, kemudian iblis membisikkan, percuma kamu berdoa, percuma kamu taat, percuma kamu ibadah, Tuhan tidak mendengarkan doamu. Menanamkan satu yang negatif, yang buruk, sehingga kita akan melupakan kebaikan Tuhan. Makanya iblis
bukankah semua ini tidak boleh kan gitu ya, dirubah saudara. Supaya apa? Manusia akhirnya persepsinya salah tentang Tuhan. Iblis ingin supaya kita menilai Allah dari satu masalah saja, tidak dari semua kebaikannya dan karyanya dalam hidup kita. Padahal saudara, kalau kita memerenungkan banyak kebaikan Tuhan, amin, kita masih hidup, kita masih bisa bernafas, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kita diberikan keluarga yang baik, kita diberi pekerjaan yang baik, kita bahkan diberi keselamatan di dalam Kristus, adalah semua kebaikan Tuhan, amin. Terlalu banyak kebaikan Tuhan, saudara. Kalau kita hanya memfokuskan kepada satu yang larangan, sesuatu yang negatif, maka kita akan punya persepsi yang salah tentang Tuhan, dan ini berbahaya, saudara. Kalau kita sudah punya persepsi yang salah, akhirnya kita meragukan Tuhan. Kalau sudah mulai meragukan kebaikan Tuhan, berpikir, oh ternyata Tuhan itu menahan sesuatu yang baik dari saya, makanya saudara, kalau sudah begitu, pintu dosa ini sudah mulai terbuka. Hati kita sudah mulai terbuka untuk godaan si ular ini, saudara. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis itu tidak mulai dengan terang-terangan untuk kita berbuat dosa sebenarnya. Saya pernah ngomong, ya, iblis itu tidak bisa nyentuh kita langsung, dia hanya menggetarkan apa yang ada di hati kita. Dia mulai menanamkan keraguan terhadap karakternya Tuhan. Ketika hati kita mulai ragu akan kebaikan dan kebaikan Tuhan, maka kita sudah setengah jalan untuk menuju kepada kejatuhan. Maka Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami persoalan, masalah datang, jangan biarkan iblis itu memutarbalikkan firman. Amin. Ingatlah selalu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang memberi lebih banyak daripada apa yang buruk yang Ia larang. Dan puncak kebaikan itu dinyatakan di dalam Kristus Yesus ketika Dia rela mati di kayu salib. Itu puncak kebaikan Tuhan. Bagaimana iblis menipu selanjutnya? Ya, yang pertama dia memutarbalikkan firman, yang kedua dia juga menawarkan kenikmatan tanpa harga. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatikan saudara, iblis berusaha meyakinkan manusia bahwa dosa itu tidak berakibat yang serius. Padahal Tuhan sudah berkata, kalau kamu memakan buahnya kamu mati. Namun iblis berkata sebaliknya, kamu tidak akan mati. Dia sedang menawarkan kenikmatan tanpa harga. Saudara, di sini kita melihat cara kerjanya dosa. Iblis mencoba memisahkan antara tindakan dan akibatnya, antara tindakan dan konsekuensinya. Ia membuat manusia akhirnya percaya bahwa seorang bisa melakukan dosa tanpa mengalami dampak. Dan strategi ini terus dilancarkan sampai sekarang, saudara. Iblis terus mengulangi kebohongan yang sama, cuma bahasanya mungkin berbeda, saudara. Ya kadang-kadang dia menawarkan, lakukan saja, yang penting kan kamu bisa bahagia. Oh enggak apa-apa kok, kamu salah sekali, kamu berdosa sekali. Tuhan kan pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Nanti minta ampun selesai, gitu ya saudara. Enggak apa-apa, lakukan saja. Semua orang juga melakukan kok. Lihat tuh kanan kirimu juga sama melakukan hal yang sama yang berdosa. Lakukan saja, enggak ada yang tahu kok. Ya kan? Jadi iblis begitu. Dia menawarkan kenikmatan tanpa membayar harganya, tanpa konsekuensi. Dosa selalu menyembunyikan akibatnya, saudara. Seakan-akan menunjukkan bahwa dosa itu tidak berdampak serius, seakan-akan bahwa dosa itu tidak berbahaya. Padahal kenyataannya tidak demikian, saudara. Dosa itu selalu membawa akibat. Ya mungkin tidak langsung, saudara, tetapi pasti punya dampak yang buruk. Itu dosa.
Ya karena memang dosa itu selalu menyembunyikan akibatnya. Salah satu cara dosa menipu itu adalah manusia dengan menonjolkan kenikmatannya, saudara. Yang ditonjolkan yang enak, yang baik, tetapi akibatnya disembunyikan. Terlihat menarik di awal, tetapi dia sembunyikan akibatnya. Tidak pernah menunjukkan harga yang harus dibayar di belakang, saudara. Ada pepatah istilah Jawa ya, apa namanya itu? Seneng sak kelenteng rekosane sak rendeng. Pernah ya dulu yang senengnya sak kelenteng rekosane sak rendeng, tahu saudara? Senengnya cuma sidik, rekosane lama gitu ya. Jadi saudara, tidak ditunjukkan harganya yang harus dibayar. Hanya menonjolkan kesenangannya, padahal senengnya jane mung sak kelenteng. Orang selingkuh itu ya mungkin ya seneng, bahagia itu sesaat, tapi tahukah saudara itu menghancurkan. Siapa yang hancur? Keluargamu hancur, anak istrimu hancur, pekerjaanmu juga bisa hancur. Kebohongan terlihat mungkin tidak apa-apa. Kebohongan mungkin seperti jalan keluar yang paling mudah daripada jujur, tetapi tahukah saudara bahwa ternyata kebohongan itu merusak kepercayaan dan integritas kita. Keserakahan ya mungkin nampaknya keuntungan bagi kita, tetapi itu ternyata menghancurkan karakter kita. Jadi dosa itu selalu menjanjikan kebahagiaan, tetapi di akhirnya selalu membawa kehancuran, saudara. Itu strateginya si iblis. Maka dia berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, gitu ya. Bohong itu, kamu tidak akan mati. Menawarkan sesuatu tanpa konsekuensi. Itu sama seperti orang yang sedang mancing itu ya saudara ya. Orang kalau mancing ikan itu tertarik dengan cacingnya ya. Mungkin cacingnya yang segar, bersih ya, kluget-kluget gitu. Tetapi tahukah saudara, di balik cacing itu ada mata pancing, ada kail saudara, yang tajam dan mematikan. Ya ketika ikan ini mau makan menggigit, dia tidak pikir ternyata di belakangnya ada kailnya. Ia tidak sadar bahwa ternyata dia sedang menggigit kail yang membawa dirinya kepada kematian. Begitu dosa bekerja, sama seperti saudara. Kelihatannya hanya seperti cacing bagi ikan, menarik saudara, tetapi mematikan di belakang. Jadi iblis tidak pernah menunjukkan kailnya. Yang dia tunjukkan hanya cacingnya yang menarik itu tadi. Kayak iklan saudara ya. Bagus. Menawarkan kenikmatan tanpa harga yang harus dibayar. Itu tipu muslihatnya. Kemudian juga menawarkan tahta palsu. Yang kelima saudara. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makanya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, iblis kemudian melanjutkan, oh kamu tidak akan mati, tetapi Tuhan tahu kalau kamu makan itu kamu akan sama seperti Allah, matamu terbuka, kamu akan bisa membedakan yang baik dan yang jahat tanpa Tuhan. Kamu hampir sama seperti dia. Ini menjadi inti godaan iblis, saudara. Menawarkan tahta palsu. Bukan hanya menawarkan buahnya, tetapi ia menawarkan satu posisi, menjadi seperti Allah. Manusia ditawari supaya tidak lagi hidup di bawah otoritasnya Tuhan, menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Ditawari untuk menentukan apa yang baik dan jahat tanpa tunduk kepada Tuhan. Dan ini menjadi racun yang terdalam. Keinginan untuk menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Jadi saudara, itu yang iblis tawarkan, tahta palsu. Dan sampai hari ini saudara, semangat ini masih terus ada.
Banyak orang berkata akhirnya kan hidupku ya sudah milikku sendiri, biar aku menentukan hidupku, aku tidak mau diganggu, aku bebas menentukan hidupku sekarang. Tanpa Tuhan, tanpa kebenaran, aku tidak butuh kebenaran Tuhan. Ditawari kebebasan tanpa Tuhan, apalagi diiming-imingi tahta yang palsu, saudara. Padahal saudara, harusnya kita itu harus tunduk dan taat kepada Tuhan. Amin. Kita itu dicipta, dirancang untuk tunduk kepada Tuhan, saudara. Itu yang ditawarkan. Makanya jangan sampai kita membuka pintu untuk dosa itu masuk dalam hidup kita. Jangan sampai membuka pintu tipu muslihat itu masuk di hati kita, saudara. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara, ayat ini menggambarkan bagaimana dosa itu masuk ke dalam hati manusia. Pintu masuk dosa itu di sini. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Ini bicara tentang apa? Keinginan daging. Kemudian perempuan itu melihat sedap kelihatannya. Ini bicara tentang keinginan mata. Kemudian kenapa kok baik dan sedap? Karena apa? Karena buah itu memberi pengertian. Ini bicara tentang keangkuhan hidup. Dan ini relevan sekali dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 yang kemarin kami sempat sudah disinggung. Sebab semua yang dari dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, hari Kamis kemarin kita sudah singgung ini. 3 hal ini menggambarkan bagaimana dosa ini akhirnya masuk dalam diri kita, saudara. Keinginan mata yang membuat kita tertarik pada hal-hal yang terlihat indah, yang menarik, dan akhirnya kita mulai menginginkan hanya karena tampaknya menyenangkan. Keinginan mata, keinginan daging berbicara tentang keinginan untuk memuaskan diri, mencari kesenangan tanpa memikirkan kehendak Tuhan, dan juga keangkuhan hidup, keinginan untuk menjadi lebih besar, lebih hebat, lebih dari yang lain, bisa mengontrol hidup kita sendiri. Itu keangkuhan. Dan ketiga, pintu ini masih sangat nyata sampai sekarang. Dunia terus menawarkan hal yang memikat hati, yang memikat mata kita, untuk memuaskan diri kita dan meninggikan diri sendiri. Maka kita mesti hati-hati, saudara. Ya, jangan sampai buka celah, karena pintu masuknya dari sini. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kayak Daud ya, saudara ya. Daud itu kan gitu ya, jalan-jalan di atas soto, delalah aku yang delok Batseba mandi gitu ya. Jadi orang no niat elek mungkin ya, tidak ada niat buruk, tetapi karena dia melihat sesuatu akhirnya menginginkannya, saudara, dan jatuh. Itu terus ditawarkan oleh dunia, saudara. Padahal kita harus ngerti upah dosa itu adalah maut. Ya, ayat yang ke-6 bagian B menjelaskan bahwa mereka akhirnya, si Hawa ini mengambil buah itu dan memakannya, dan diberikan juga kepada Hawa yang ada di sampingnya. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Ayat yang ke-7 berkata begini, maka ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat
Jawab ini bagian yang terakhir saudara. Jadi iblis yang tadinya menjanjikan kemuliaan, oh enggak, kamu akan seperti Allah. Menjanjikan tahta, kemuliaan, kamu akan seperti Tuhan. Tetapi yang muncul apa? Rasa malu karena mereka ketahuan telanjang. Bukan tahta yang dia dapat, tetapi ketelanjangan. Bukan kuasa yang mereka dapat, tetapi ketakutan. Justru mereka lari, bersembunyi. Maka tadi yang dijanjikan tahta palsu, saudara. Kemuliaan yang palsu, kuasa yang palsu. Ini yang didapat. Kenyataannya dosa itu seperti itu. Di awalnya iming-imingnya begitu baik, tetapi yang didapat adalah ketelanjangan. Dosa selalu menjanjikan sesuatu yang besar, sesuatu yang menarik di awal, tetapi ternyata yang diberikan adalah kehancuran di akhir. Makanya Roma pasal 6 ayat 23 berkata, Pak, upah dosa adalah maut. Loh, tapi pada waktu Adam dan Hawa itu makan enggak mati kok, Pak. Saudara, kematian yang dimaksud bukan langsung berupa satu kematian fisik, tetapi kematian itu muncul dalam bentuk yang lain dalam kehidupan kita. Dosa selalu membawa maut, dan maut itu bisa berupa, ya maut itu bisa kehancuran dalam pernikahan. Pernikahan hancur, rumah tangga rusak, itu adalah maut dalam pernikahan. Maut itu bisa berupa rusaknya kepercayaan kita kepada seseorang. Hubungannya rusak, relasinya rusak, antar keluarga, antar saudara rusak hubungannya. Maut itu bisa kehilangan integritas kita. Maut itu bisa berupa kehilangan damai sejahtera dari hati kita. Gelisah terus, khawatir terus yang ada. Maut itu adalah terpisahnya hubungan kita dengan Tuhan. Jadi dosa itu bekerja perlahan, tetapi pasti merusak pada akhirnya. Ya, saya dulu pernah menggambarkan bahwa dosa itu seperti retakan kecil, saudara. Mungkin aman di waktu awal, tetapi lama-lama itu menghancurkan dan merobohkan. Itu dosa, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, namun cerita Alkitab tidak hanya berhenti dalam Kejadian pasal 3. Manusia memang gagal menghadapi godaan iblis, tipuan si ular ini. Adam gagal, Hawa gagal, dan saya dan saudara pun seringkali juga gagal. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan manusia dalam kegagalan, saudara. Ada kabar baik bagi kita. Ribuan tahun kemudian datang seorang yang disebut sebagai Adam kedua, yaitu Yesus Kristus. Iblis datang lagi kepadanya, kepada Adam yang kedua ini. Ketika pencobaan di padang gurun, iblis datang dengan strategi dan pola yang sama. Ia mencoba memelintir firman itu, menawarkan hal yang sama kepada Tuhan Yesus. Dia menawarkan keinginan daging. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Godaan yang menyerang kebutuhan fisik. Bukan hanya tentang roti, tetapi tentang menggunakan kuasa untuk memuaskan diri sendiri tanpa menunggu kehendak Bapa. Iblis menawarkan keinginan mata. Iblis menunjukkan segala keindahan dunia dan kemuliaannya. Dan dia berkata, semua akan diberikan kepada Yesus kalau mau menyembah. Ini godaan kekuasaan, kemuliaan, dan keberhasilan tanpa jalan salib. Iblis pintar secara memutarbalikkan. Yesus memang harus dimuliakan, tetapi bukan dengan cara menyembah iblis. Yesus dimuliakan harus dengan jalan penderitaan, dengan karya salib.
Tetapi iblis menawarkan jalan pintas, kamu tidak usah disalib, kamu akan dimuliakan. Dan semua ini akan jadi milikmu kalau kamu menyembahku. Sesuatu yang terlihat besar dan indah dengan cara yang instan ditawarkan. Iblis juga menawarkan keangkuhan hidup. Ia berkata kepada Yesus, jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah. Tujuannya apa? Ya supaya Yesus membuktikan dirinya dengan spektakuler, bahwa dia memang anak Allah. Ada satu kebanggaan, godaan untuk menunjukkan diri sendiri, mencari pengakuan, membuktikan identitasnya secara dramatis. Dan itu menyentuh keangkuhan hidup. Dan saudara tahu, Yesus tidak jatuh di situ. Godaan yang sama, pola yang sama ditawarkan. Tidak jatuh sama seperti Adam. Setiap kali dicoba Yesus berkata, ada tertulis. Artinya apa saudara? Yesus taat sepenuhnya kepada Bapa. Adam jatuh karena apa? Tidak taat. Tetapi Yesus menang karena ketaatan yang sempurna saudara. Adam jatuh di bawah pohon pengetahuan, membawa dosa dan maut bagi semua manusia. Tetapi Yesus, dia harus tergantung di kayu salib untuk membawa apa? Pengampunan dan kehidupan bagi kita. Amin. Saudara, di salib itulah kuasa dosa dikalahkan. Apa yang tidak bisa kita menangkan secara manusia itu sudah dilakukan oleh Yesus. Kristus sudah melakukan dan memenangkannya bagi kita. Maka saudara, hari ini pertanyaannya bukan apakah kita pernah jatuh dalam dosa. Semua sudah jatuh dalam dosa, saya dan saudara. Tidak ada semua yang tidak berdosa. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah suara siapa yang kita dengarkan hari ini. Amin. Apakah kita terus mendengarkan suara si penipu yang menipu kita, atau kita mau kembali kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan? Nah saudara, Bapak dikasih Tuhan, Pak Mansi bisa maju ke depan. Jika kita hari ini sedang tertipu oleh dosa, mungkin hari ini kita sedang menyimpan rasa malu, merasa telanjang, dan kita berusaha menutupi diri sendiri kesalahan kita dengan usaha kita, dengan pembenaran diri kita. Ada undangan dari Injil Tuhan. Injil sejati mengundang kita, jangan lari dari Tuhan, datanglah kepada Kristus. Saudara, manusia di Taman Eden mencoba menutupi dirinya dengan daun-daun pohon ara yang layu. Tetapi Allah datang kemudian membawa kulit binatang. Artinya apa? Tuhan mencari kita. Dia menawarkan sesuatu yang lebih baik. Dia tawarkan kulit binatang, artinya ada korban binatang di situ yang harus disembelih, saudara. Dan Kristus menggenapinya di kayu salib. Artinya Kristus menawarkan sesuatu yang lebih besar. Ia tidak menutupi dosa kita dengan usaha manusia, tetapi ia datang kepada kita mengenakan kebenarannya sendiri. Kebenaran Tuhan dikenakan kepada hidup kita, sehingga dosa kita ditebus. Di dalam Dia kita tidak lagi hidup di dalam rasa malu, tetapi di dalam Kristus kita menerima pengampunan dan pemulihan. Amin. Nah saudara, firman hari ini mengingatkan kita bahwa tipuan si ular itu masih bekerja sampai hari ini di sekeliling kita, saudara. Iblis selalu menawarkan pola yang sama. Kita mesti hati-hati. Masih kerja sampai hari. Tetapi saudara, kita juga harus ingat, ada kasih karunia yang besar. Injil Yesus Kristus lebih besar kuasanya. Amin. Mari tentukan pilihan hari ini saudara. Kita mau kebebasan semu, kita mau tahta semu, tahta palsu tadi yang ditawarkan dari si iblis, atau kita mau mendengarkan firman Tuhan, taat perintah Tuhan, atau kita memiliki kehidupan yang sejati dari Sang Gembala yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita terus supaya kita tidak lengah. Ya, jaga hati kita,
supaya 3 pola yang seringkali dilancarkan oleh iblis terus kita ketahui. Kita berjaga-jaga terus dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada satu pujian bahwa anugerah Tuhan itu begitu sempurna dalam kehidupan kita. Pujian yang terakhir tadi. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib, Tuhan Kau sungguh besar. Kau sungguh besar, Karya-Mu karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya mengagumi, sungguh Kau ajaib, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu, kita pengen berdiri kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kita naikkan pujian dari awal. Tuhan Kau sungguh besar. Sungguh besar, karya-Mu tiada hentinya mengagumi, Kau ajaib, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Kita mohon Bapak Ibu mendapat anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di matamu. Bapa, kami sungguh mengucapkan syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami sadar bahwa sang penggoda masih ada di dunia ini. Tetapi telah dikalahkan oleh
oleh kuasa salib Kristus, sehingga kami di pihak yang menang. Biarlah mata iman kami tertuju kepadamu Sang Pemenang. Kami tidak hanyut oleh godaan dunia ini yang banyak menawarkan keindahan-keindahan dunia, namun di balik sana ada jerat yang mengerikan. Firman-Mu siang hari ini mengingatkan kepada kami untuk kami tetap waspada dan kami tetap berkomitmen untuk setia mentaati Engkau, karena itu yang terbaik bagi kami. Pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami tidak akan melebihi kekuatan kami, karena Engkau akan memberi jalan keluar dan memberikan kekuatan untuk menghadapi pencobaan itu. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyimpan dalam hati, kami renungkan dalam pikiran kami, dan kami melangkah hanya mentaati firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Jangan dulu Bapak Ibu Saudara. Baik, ada beberapa pengumuman yang sudah sampaikan. Jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Hari Rabu ada jadwal doa dan puasa teman jam 9 sampai dengan selesai. Hari Kamis ada komsel Permata, ibadah Permata harusnya di tempatnya Ibu Gebi, Ibu Lina ya, tetapi tadi sudah titip pesan bahwa belum bisa ketempatan bulan ini, ya minta digeser bulan depan. Jadi saya menawarkan kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang mau ditempati untuk hari Kamis. Harusnya di belakangnya siapa ya? Minggu ketiga. Oh, berarti geser ya, di belakangnya itu di gereja. Oke ya. Iya, gereja dulu. Di gereja dulu, nanti minggu berikutnya yang Ibu Alin geser lagi, nanti yang minggu terakhir nanti saya carikan, ya. Gitu aja. Bapak Ibu Saudara, hari Kamis berarti kita di gereja tempatnya. Ya mungkin ada alasan beberapa sibuk karena hari raya juga ya mungkin ya. Jadi belum ya. Minggu depannya belum. Hari raya itu hari Sabtu ya. Minggu ketiga hari Sabtu kayaknya. Oke, minggu besok hari Kamis besok tetap di gereja ya. Misalnya di gereja, ibadah Permata di gereja. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir untuk kita bisa bersekutu bersama, kita menaikkan pujian syukur kita buat Tuhan, dan kita tentunya bersehati dalam kebersamaan ya. Hari Jumat ada ibadah Jumat ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Silakan anak-anak antar untuk kita bekali dengan firman Tuhan. Dan hari Sabtu ada ibadah muda remaja jam 6 sore sampai dengan selesai. Dan saya mengundang kembali Bapak Ibu Saudara hari Minggunya ibadah umum jam 9 pagi. Silakan datang kembali bersama keluarga, bersama rekan saudara, anak-anak, suami istri, diajak semua untuk kita bisa bersekutu bersama di tempat ini, bertumbuh bersama, makin mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, itu pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup ibadah pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon bangkit berdiri, kita akan berdoa dalam doa berkat. Bapa surgawi, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur di hadapan-Mu atas rahmat kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh melakukan pertemuan ibadah kami pagi hari ini, dari awal sampai pada bagian akhir, disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Biar pujian, pengagungan, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Biar korban syukur kami menjadi korban syukur yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan juga firman-Mu, kebenaran-Mu yang sudah disampaikan pagi ini menjadi satu pengingat bahwa iblis terus bekerja sampai hari ini untuk menipu kami,
umat pilihan Allah. Tetapi kami percaya di dalam Kristus kami menjadi umat pemenang, dan jadikan kami orang-orang yang senantiasa waspada akan tipu muslihat si ular ini Tuhan. Terima kasih meteraikan firman ini dan mampukan kami untuk mentaatinya dalam hidup kami sehari-hari. Bapa Surgawi, hambamu berdoa untuk setiap umatmu yang pagi hari sudah datang di hadapanmu merendahkan diri. Mungkin datang dengan segala bentuk pergumulannya. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah berikan kekuatan dan semangat yang baru. Dan kami berdoa Tuhan, yang punya masalah pergumulan apapun dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam keluarga, persoalan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan Engkau sanggup memberikan jalan keluar, pertolongan Tuhan yang tepat pada waktu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasangan hidup beri pasangan hidup yang sepadan daripada Tuhan, yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah merancang yang baik dalam kehidupan kami, dan biarlah kami terus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa yang tidak bisa hadir juga Tuhan memberkati kesehatan mereka kepada mereka. Kami berdoa apapun pergumulan mereka Tuhan Engkau yang menolong, yang buka jalan. Mereka yang dalam pemulihan Tuhan pulihkan. Kami berdoa terus Pak Parto, Bu Parto, untuk Bu Gini, Bu Markamah, Bu Care, Bu Pardi, Bu Darmo, berdoa untuk Pak Dianto, Pak Oskaria, berdoa untuk Lia, dan siapapun yang tidak hambamu sebutkan dalam masa pemulihan Tuhan, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa yang usia lanjut berkati kesehatan, panjang umur, damai serta perlindungan penyertaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Siapa pemimpin bangsa kami dari pusat sampai dengan tingkat daerah, Tuhan berikan mereka hikmat roh takut akan Tuhan. Mereka menjalankan tugas mereka dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan, kami berdoa untuk persatuan dan kesatuan, kami berdoa supaya tidak ada roh pemecah belah atas bangsa kami, tidak ada teror, kerusuhan, dan bahkan bencana-bencana lain yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Situasi-situasi dunia yang hari ini terjadi, biar itu mengingatkan kami bahwa semua ada dalam kendali Tuhan, semua ada dalam otoritas Tuhan, dan biar kami terus mencari Tuhan Allah yang berdaulat itu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa memberkati kota kami Wonogiri, berkati Wonogiri, berkati Pracimantoro, Iromoko dan sekitarnya di mana kami tinggal. Biar kota kami dilawat Tuhan, Engkau yang mencurahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Yesus Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu, biar gereja-gereja-Mu diperlengkapi menjadi saksi Tuhan, menjadi terang yang memberikan dampak yang baik, yang menjadi garam dan mempermuliakan nama-Mu. Terkhusus gereja di mana kami boleh bersekutu bersama, beribadah bersama, melayani bersama dan bertumbuh bersama. Gereja Betel Tabernakelnya ada Sawan Pracimantoro, gereja ini bertumbuh, gereja ini berkembang, gereja ini menjadi gereja yang dewasa, siap menjadi mempelai-mempelai Tuhan, bertumbuh dalam kualitas, bertumbuh dalam kuantitasnya. Dan kami berdoa Tuhan kirimkan jiwa-jiwa, kami berdoa pelayanan mereka terjadi gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan, mereka yang terhilang dibawa kembali kepada Tuhan, yang kurang setia Tuhan berikan kesetiaan, yang lemah iman Tuhan kuatkan kembali supaya mereka menjadi umat-Mu yang taat, yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya setiap umat-Mu ke dalam tangan Tuhan, dan kami beribadah kepada-Mu dengan sepenuh hati. Kami percaya pagi siang ini kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan, dengan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati rumah tangga kami, Engkau yang memberkati usaha dan pekerjaan kami, sawah ladang ternak kami diberkati Tuhan. Engkau yang terus membawanya naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau memberkati buah tangan kami dibuat berhasil oleh Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Hidup nikah kami, rumah tangga kami diberkati Tuhan, anak-anak kami diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, mari kita pulang dengan berkat terbaik daripada Tuhan. Arahkan pandang ke surga dan terimalah berkat ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik ini, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai dengan selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Bapa terima kasih.
Selamat pulang Mbak Yusuf.